Anda kembali di iNews Sore pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Bambang juga diikuti oleh pengunduran diri Wakil Otorita IKN Doni Rahayu. Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Doni Rahayu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menurut Pratikno, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni serta Bambang. Presiden juga telah menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dalam konferensi pers, Mensesnek Pratikno tidak mengungkapkan alasan pengunduran diri Bambang dan Doni yang membuat publik bertanya-tanya. Pratikno hanya mengatakan keinginan mundur dari keduanya sudah cukup lama disampaikan dan baru terlaksana hari ini. Pengunduran diri Bambang dan Doni terbilang mendadak karena dilakukan hanya dalam waktu 2 bulan sebelum rencana upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2024 digelar di IKN. Meski demikian, pembangunan di Ibu Kota Nusantara terus dilakukan. Pemerintah telah merampungkan 74% pembangunan. Kantor Presiden di IKN direncanakan siap digunakan pada bulan Juli. Sementara perumahan untuk menteri di IKN diprediksi akan selesai tepat waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni diangkat menjadi PLT Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden Joko Widodo memberikan tugas khusus kepada Basuki dan Raja untuk menyelesaikan permasalahan tanah di IKN guna meyakinkan para investor. Basuki juga memastikan IKN akan siap menggelar perayaan 17 Agustus tahun ini. Kami berdua, saya dan Pak Raja, dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN, Otorita IKN. Tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala definitif sampai terbentuknya sampai ditunjuknya lagi kepala dan wakil kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan. Jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau dinilai sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPPU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk sudah sampai 80% pembangunan batch 1 maupun batch 2. Oke. Nanti Presiden mau ke IKN, nginepnya bukan di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri.
Ya, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, dan juga mantan Sekretaris BUMN, ada Pak Said Didu. Selamat sore Bang Ngabalin dan juga Pak Said Didu, apa kabar? Selamat sore, selamat sore. Selamat sore untuk abangku juga, Dr. Haji Said Didu. Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam Bung warahmatullahi Ngabalin. wabarakatuh. Baik, saya Mari ingin ke... substansia, jangan serang pribadi. Baik, saya ingin ke Bang Ngabalin terlebih dahulu. Bang Ngabalin, ada apa nih tiba-tiba Ketua Otorita IKN dan wakilnya mendadak mundur 2 bulan jelang upacara perdana di IKN? Apa alasan yang disampaikan oleh keduanya? Ya, yang pertama memang baru kali ya hari ini diumumkan dan diterima ya oleh Bapak Presiden, tetapi rencana pengunduran diri itu dibicarakan sejak kalau ini bulan Juni, Mei, beberapa bulan lah yang lalu ya. Jadi diskusi dengan Bapak Presiden dalam waktu beberapa kali terkait dengan rencana pengunduran diri. Jadi diskusi itu adalah bagaimana prospek atau tentang percepatan pembangunan IKN ini. Jadi memang kalau hari ini disampaikan kepada publik dan publik juga baru tahu, saya kira ya itu sesuatu yang bukan harus menggemparkan atau bukan sesuatu yang bermasalah ya. Untuk alasannya apa, Bang? Kenapa? Alasannya apa, Bang? Mengapa keduanya memutuskan untuk mundur? Ya, kalau alasan tentu saja bahwa insya Allah mungkin kalau besok juga ada iNews TV, karena besok itu juga insya Allah tidak ada aral melintang, Mas Bambang dan juga Pak Doni, ya mantan Kepala Otorita IKN dan wakil juga akan bersama-sama dengan Bapak Presiden dalam groundbreaking yang ke-6 di IKN. Kami juga akan sama-sama di sana. Nanti saya juga insya Allah bisa fasilitasi untuk pertemuan dan ngobrol sehingga nanti bisa enak mendengarkan. Tapi hal yang paling terpenting adalah komitmen luar biasa yang ditunjukkan oleh Mas Bambang dan Pak Doni tentang semangat untuk membantu Bapak Basuki dan Pak Raja Juli dalam mempercepat pembangunan IKN yang di tahap pertama sudah selesai 80%. Itu tidak gampang. Nanti ada tahap kedua, 3 dan 4. Baik Pak Said Didu, ini Ketua Otorita IKN dan wakilnya mendadak mundur di tengah masifnya pembangunan IKN. Tanggapan Anda, Pak Said? Lepas dari pro kontra, saya pikir bangsa ini kehilangan 2 orang baik. Saya kenal betul Pak Bambang Susantono. Saya tahu karakter beliau, dia sangat profesional dan memegang penuh integritas. Itu yang saya kenal. Saya lama satu tim sama dia. Wakilnya saya nggak kenal, tapi dia seorang profesional. Saya ingin menyatakan pada saat diangkat pun saya sudah bertanya dalam hati saya, mudah-mudahan Mas Bambang bisa bekerja dengan baik di tengah-tengah saya anggap perencanaan IKN itu tidak mengikuti kaedah-kaedah perencanaan yang baik karena lebih banyak disebabkan oleh selera-selera pribadi daripada presiden, bahkan tidak melalui mekanisme-mekanisme. Saya pikir sudah terbuka di publik semua mekanisme-mekanisme perencanaan pemerintahan yang baik, sehingga siapapun yang disuruh memimpin di sana itu pasti akan kesulitan menghadapi intervensi sangat banyak. Kita masih ingat bagaimana seorang Menko langsung mengkritik tentang rumah menteri, bagaimana presiden mengkritik langsung minta mengubah istana wakil presiden. Jadi kalau seorang profesional seperti Pak Bambang, saya yakin tidak akan kuat seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat Pak Bambang ini kepala otorita, tapi kita tahu persis bahwa sama kewenangannya sama sekali hampir tidak ada. Bahkan pernah tidak bisa membayar gaji,
Dan semua proyek sekarang itu bukan dikerjakan oleh otorita, tapi Kementerian PU. Jadi saya pikir beliau juga berpikir bahwa ini adalah dia punya tanggung jawab, tapi kewenangan hampir tidak ada. Bang Ngabalin, tanggapan Anda, apakah benar karena target yang terlalu tinggi atau ada masalah-masalah lainnya yang mungkin dihadapi oleh Pak Bambang dan Pak Doni? Kalau komentar abangku Bang Said Didu seniorku ini, kan jawabannya sederhana. Tahap pertama itu Bang, tahap pertama itu 80%. Kalau abang berkenan kalau abang berkenan dan tidak mengganggu independensi Bang Said, saya bisa juga mengurus, abang sama-sama besok kita lihat IKN supaya kerangka berpikir Abangda itu tetap positive thinking terhadap semua agenda-agenda pemerintah dan agenda-agenda negara dalam membangun ibu kota negara ini, Bang. 80%. Saya tidak negatif. Tunggu Abang dengar dulu ya. Tadi Abang bicara saya dengar, jadi Abang diam dulu sebentar. Dengar dulu ada Abang bicara ini. Besok itu groundbreaking itu yang ke-6, Bang. Abang tahu besok itu apa? Besok itu peletakan pembangunan untuk institusi sekolah yang dibangun, Al-Azhar dan seluruh yang menjadi bagian daripada rencana besar abangku. Jadi mari kita tetap berpositif thinking melihat Indonesia ini lebih maju. Abang sedikit move on lah supaya lebih bagus ini. Abang sebagai tokoh. Jangan Bang Said Didu. Abang ini kan juga bekas pejabat negara. Baik, kita dengarkan dulu tanggapan dari Bang Ngabalin. Silakan Bang Ngabalin. Tapi kalau masih terus, saya tidak mau bicara dengan Anda. Kalau menyerang pribadi. Dengar, saya tidak menyerang pribadi. Saya cuma bilang. Jangan dulu marah-marah dong. Anda selalu baik-baik, jangan marah-marah. Dengar dulu Bang Said, dengar. Kalau move on itu kan boleh dong. Jangan abang positif. Jangan pribadi, kita bahas. Baik, silakan Bang Ngabalin ditanggapi pernyataan Pak Said Didu. Supaya kita bicaranya dengan baik, agar orang juga dengar dengan baik. IKN bahas. Oke, bahas. Saya bilang IKN langsung ke pembahasan mengenai progres proyek di IKN, Bang Ngabalin. IKN di pembahasan tahap pertama pembangunan ini 80%. Masih ada tahap kedua, itu menyangkut masalah investasi dan hak-hak kepemilikan tanah. Menjadi agenda terpenting itu adalah apakah investor itu membeli lahan yang ada di sana atau menyewa atau bekerja sama dengan pemerintah dan badan usaha. Jadi positive thinking itu menjadi bagian terpenting dari melihat progres yang dilakukan oleh pemerintah. Boleh saya giliran? Baik. Silakan Pak Said Didu untuk menanggapi pernyataan dari Bang Ngabalin. Kita membahas tentang pengunduran Bambang Susantono. Ya, jangan masuk ke yang lain-lain. Biasakan itu saudaraku Ali Muhtar Ngabalin doktor. Oke? Biasakan. Ini Pak Bambang Susantono mundur. Apa penyebabnya dia mundur? Itu yang kita bahas. 80% itu adalah tahap pertama setelah terjadi revisi. Bambang Susantono sudah menyatakan, pada hasil rencana awal, itu rencana pembangunan itu anggarannya 490 triliun. Bambang Susantono masuk menyatakan ini tidak cukup. Itu harus sampai 1.000 triliun. Bambang Susantono pada saat masuk dia menyatakan ini proyek jangka panjang lebih dari 30 tahun, nggak mungkin lewat secepatnya. Jadi kita membahas tentang itu, jangan tentang peresmian, tentang 80%. Awalnya rencana pembangunan IKN itu hanya 20% APBN, 80% swasta. Faktanya sekarang berbalik semua. Jadi mari kita move on juga. Jadi jangan menutupi informasi-informasi. Kalau ada kesalahan, mari kita luruskan. Jadi jangan membahas hal-hal yang itu. Jadi saya menyatakan, apa penyebabnya kira-kira Bambang Susantono mundur? Saya katakan di awal tadi, bangsa ini kerugian dengan kehilangan Bambang Susantono. Saya lama dengan beliau, dia adalah insinyuris yang sangat profesional. Sangat-sangat profesional. Tidak mungkin dia mundur, dan jiwa pengabdiannya terhadap negara sangat tinggi tentang orang ini. Mari kita lihat itu. Jadi maksud saya,
Kalau ada masalah di dalam, saya menyatakan ada dua hal kemungkinan besar Bambang Susantono mundur. Dia orang pengabdi loh. Satu, bahwa ada masalah, menurut saya ada masalah profesionalisme yang harus diperbaiki dalam pengelolaan IKN. Kedua, ada masalah amburadul yang mungkin terkait dengan integritas. Itu yang perlu diperbaiki ke dalam. Bukan saya move on, itu perbaiki ke dalam. Karena ini contoh Bambang Susantono mundur, gitu Mas. Ya, makanya saya bilang Bang, kalau Silakan, yang Bang Abang Abalin. sampaikan, iya, yang tadi Abang sampaikan itu kan umpamanya mungkin ini itu kan opini yang berkembang. Kami dari kantor staf presiden, dari kantor presiden menjelaskan tentang duduk perkara yang sebenarnya. Umpamanya, kalaulah ini menjadi beban bagi seorang Bambang yang luar biasa, Mas Bambang, mantan kepala otorita IKN, besok itu Bang Said, beliau bersama-sama dengan presiden datang ke IKN. Untuk apa? Sama seperti yang didiskusikan dengan Bapak Presiden tentang progres percepatan pembangunan IKN. Kenapa Pak Basuki? Kenapa Pak Raja Juli? Iya, karena dia adalah wakil menteri yang langsung urusannya dengan tanah. Kalau Pak Basuki itu kan kita tahu bagaimana track recordnya luar biasa, bukan? Kalau nanti teman-teman wartawan atau juga Bang Said tadi menjelaskan atau ingin menanyakan tentang apa penyebabnya beliau mundur, makanya saya tawarkan besok kita semua wartawan boleh bersama-sama dengan saya Ali Mukhtar Ngabalin ikut bareng-bareng presiden nih. Kita tanyakan langsung kepada beliau dan langsung ngomong supaya tidak boleh kita membuat anasir-anasir yang bisa menyesatkan rakyat dan pendengar di jalan yang terang benderang. Itu Jadi loh, besok abangku. baru akan dijelaskan oleh keduanya mengenai alasan mundurnya Pak Bambang dan Pak Doni ya, Bang Abalin? Saya akan menjelaskan apa yang ditanya oleh wartawan, oleh hostnya ini, iNews TV. Tidak mungkin saya menjelaskan yang tidak ditanya, Bang. Jadi abang jangan dulu marah-marah sama saya kan, supaya saya juga enak jelaskan. Baik, baik. Pak Said Didu kemudian kata anasir itu sudah kata negatif. Anasir beda dengan analisis, ya. Jadi saya kalau abang kira-kira itu namanya opini abang pakai di ruang yang saya bantah. Bukan, itu analisis, bukan anasir. Anasir itu adalah menceritakan suatu kebohongan, menganasir. Ya, kalau abang bilang mungkin ini, mungkin terdesak, mungkin analisis. Kan boleh dong saya bilang, pikiran abang itu jangan jadi framing Bang, karena seorang doktor insinyur Muhammad Said itu orang baik, jadi nanti kita tunggu saja penjelasan dari yang belum tentu terjadi. Pak Bambang dan Pak Doni yang akan disampaikan besok di IKN terkait alasan mundurnya dari jabatan Kepala Otorita IKN ya. Kemudian Bang Abalin, setelah Pak Bambang dan Pak Doni ini mundur, bagaimana dengan kelanjutan proyek-proyek di IKN, kemudian juga persiapan upacara 17-an perdana 2 bulan lagi? Dua pertanyaan saya jawab sekarang, boleh? Boleh, silakan. Izin Bang Said, izin. Pertama, kalau rencana ini kan Pak Basuki dengan para Raja Juli ini sebetulnya mempercepat. Artinya akan selesai. Mempercepat pembangunan IKN. Saya sebutkan dua tokoh ini punya kapasitas yang tidak diragukan. Apalagi Pak Basuki yang selama ini kita tahu, luar biasa bukan? Bahwa 17 Agustus 2024 itu adalah rencana yang insya Allah tidak ada halangan akan dilaksanakan dengan pembangunan yang sudah berjalan luar biasa. Bang, saya sudah 7 kali datang di IKN dan saya sudah melihat bagaimana, termasuk sebentar besok nih, Bapak Presiden akan nginap di rumah-rumah yang sudah dibangun, luar biasa. Rumah yang dibangun dengan sangat luks, dengan harga yang sangat murah, kemudian Presiden akan nginap di situ. Jadi saya pastikan kepada Mbak ya, host, bahwa pembangunan percepatan IKN ini akan dilaksanakan oleh dua tokoh yang luar biasa, satu wakil menteri ATR dan satu adalah menteri PUPR. Bang Said, dua tokoh yang baru saja mengundurkan diri dan direstui oleh Presiden, kita tidak kehilangan karena Presiden akan memberikan tugas khusus membantu percepatan pembangunan IKN itu dengan urusan international network. Bapak tahu kan bagaimana kapasitas Mas Bambang Susantono yang luar biasa hubungan internasionalnya. Jadi tidak usah diragukan.
Saya harus melakukan klarifikasi penting agar publik juga bisa mendengarkan informasi yang baik dan benar langsung dari Istana Negara, dari kantor staf Presiden Republik Indonesia. Baik, Pak Said Didu, bagaimana dengan penunjukan Pak Basuki dan Pak Raja Juli sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan apa PR yang harus segera diselesaikan begitu? Singkat saja Pak Said. Ingat bahwa IKN itu ada undang-undangnya, ada undang-undang otoritanya. Betul. Jadi itu hanya pejabat sementara. Betul. Itu hanya pejabat sementara. Kalau Pak Basuki teman baik saya kenal baik. Saya jauh lebih kenal dengan saya puluhan tahun sama dia, 30 tahun. Jadi saya 30 tahun sama dia, saya kenal. Yang kita bahas ini kan adalah marilah kita juga mencoba bahwa pasti ada masalah. Kenapa Bang Itu jangan pasti, Bang. Jangan abang pakai kata pasti, insya Allah kalau tidak ada keliru ada masalah. Betul, nanti kita bahas. Jangan abang bilang kalau pasti. Tidak ada, pasti kalau hanya tidak Tuhan ada yang punya masalah, kepastian. kalau tidak ada masalah tidak mungkin mundur dong. Tidak mungkin mundur. Ya, Iya bang. Oke. Kan bisa juga. Bisa nggak saya bicara juga? Oh iya, sorry, maaf. Tabe. Silakan bang. Baik, silakan dilanjutkan Pak Said Didu. Saya kenal bekerja profesional mereka berdua. Saya tahu jiwa pengabdian Bambang Susantono. Saya paham. Kalau tidak ada masalah dan mulus-mulus saja, tidak mungkin dia melakukan pengunduran diri karena dia ditunjuk oleh Jokowi. Dan tidak mungkin dia meninggalkan Jokowi di tengah-tengah Presiden Jokowi menghadapi percepatan pembangunan tidak ada masalah. Jadi mari kita rasional saja bahwa ada masalah yang tidak sinkron antara kedua orang ini sehingga bisa saja menyatakan memilih itu karena ingin percepatan. Jadi mari kita juga jangan membohongi akal sehat kita bahwa seorang profesional, seorang yang tingkat pengabdian terhadap negara mengundurkan diri dari tugas negara, itu baik-baik saja, itu akal sehat kita akan terbantahkan. Baik, Bang Abalin, jadi bisa dipastikan bahwa alasan pengunduran diri Pak Bambang dan juga Pak Doni bukan yang tadi disebutkan oleh Pak Said Didu. Singkat saja Bang Abalin. Iya, jadi kalau abang dengar tadi saya jelaskan bahwa sejak 2 atau 3 bulan lalu dia telah berdiskusi dengan Bapak Presiden. Berdiskusi dengan Bapak Presiden seraya menyampaikan progres 80% dari apa yang beliau pimpin. Itu tidak gampang, Bang. 80% itu tidak gampang. Artinya apa? Apa yang beliau lakukan sebagai orang yang memiliki kemampuan manajerial, punya kemampuan leadership dalam memimpin semua orang yang sekian ribu karyawan di sana bekerja dengan baik, 80%. Kalau abang menyebutkan masalah, apa yang tidak ada masalah? Semua orang boleh bermasalah, Pak. Tapi ketika orang bicara tentang kepentingan bangsa dan negara, boleh kita duduk diskusi baik-baik, bukan? Salah satu yang saya tawarkan tadi itu adalah boleh juga besok bisa dengar langsung apa yang beliau sampaikan. Karena sejak kemarin dan tadi juga kan wartawan tidak mendapatkan kesempatan banyak untuk bisa bertanya langsung kepada Mas Bambang. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin dan juga Pak Said Didu telah bergabung bersama kami di Hari Ini Sore. Terima kasih.